Selamat datang para hadirin sekalian. Kami dari kelompok Research Paper Science 3 ingin menjelaskan pengaruh penggunaan pupuk kompos dari sampah organik basah dan sampah organik kering terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Penelitian ini diteliti oleh Arun Gotama, Ignatius Rafael Gultom, Michael Theophilus, dan Zakiri Hadiputra Carli. Daftar isi akan memuat 4 tema. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, dan manfaat. Dan yang kedua, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, alat dan bahan, langkah kerja, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Ketiga, hasil penelitian yang membahas tentang data lengkap dan pembahasan. Dan keempat, kesimpulan dan saran. Baik, pendahuluan. Kami mengambil dua latar belakang, yaitu yang pertama adalah banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2021, di mana pada saat itu banyak terdapat sampah organik. Sampah organik ini kami gunakan dalam penelitian kami untuk menumbuhkan tanaman kangkung. Jenis sampah organik yang kami gunakan adalah sampah organik dari sampah organik basah dan sampah organik kering. Dan kedua adalah adanya peningkatan jumlah produksi tanaman kangkung dari penurunan yang cukup signifikan di tahun 2012 hingga 2017, namun masih belum memenuhi sebanyak 10 tahun yang lalu. Kami juga memiliki kangkung karena memiliki keuntungan, yakni mempunyai nilai ekonomis, siklus panen yang cepat, tahan dari hama, dan mengandung nutrisi seperti zat besi dan kandungan serat. Kami mengambil tiga rumusan masalah. Yang pertama dari sampah organik basah adalah apa pengaruh dari sampah organik basah terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Dan kedua, sampah organik kering, apa pengaruh sampah organik dari pupuk kompos organik kering terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Dan ketiga, perbandingan di mana kami akan membandingkan pupuk kompos dari sampah organik basah dan sampah organik kering serta tidak menggunakan pupuk kompos. Hipotesis yang kami miliki adalah bahwa pupuk kompos dari sampah organik basah mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap pertumbuhan tanaman kangkung dibandingkan dengan pupuk kompos dari sampah organik kering serta tidak menggunakan pupuk kompos sama sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Michael Theophilus. Baik, para hadirin sekalian, dalam perjalanan ke dalam ruangan ini, tentu ada satu hal yang pasti akan dilihat setiap hari, yaitu sampah. Nah, kami telah menemukan bahwa mayoritas dari sampah tersebut merupakan sampah organik. Jadi tujuan pertama dan yang paling utama dari penelitian ini adalah untuk sikap peduli lingkungan. Karena kami menggunakan kembali sampah yang telah dibuang, dan kami gunakan kembali untuk hal-hal yang lebih berguna. Tujuan kedua adalah untuk betul-betul mencari pengaruh apa yang terjadi dan apa pengaruh pupuk kompos tersebut terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Dan tujuan ketiga adalah untuk membandingkan antara pupuk kompos dari sampah organik basah dan pupuk kompos dari sampah organik kering. Kami bandingkan dan betul-betul kami cari pengaruhnya agar kami dapat mencapai konklusi yang betul-betul valid antara mana yang seharusnya digunakan dan bagaimana menggunakannya. Setelah itu adalah manfaat. Manfaat dari penelitian ini, seperti yang saya sudah katakan tadi, yang utama adalah untuk mengurangi sampah. Karena kami telah melaksanakan salah satu dari 3R, yaitu reuse, atau menggunakan kembali sampah-sampah tersebut. Dan tujuan kedua adalah juga untuk betul-betul mengetahui mana yang paling efisien untuk pertumbuhan tanaman kangkung. Tentu untuk penelitian ini kami menggunakan beberapa tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tersebut adalah pengaruh pemberian jenis pupuk kompos organik dan anorganik terhadap pertumbuhan dan produksi cabai besar Catocon varietas lokal Toraja, dan pengaruh kombinasi limbah cair tahu dan kompos sampah organik rumah tangga
pada pertumbuhan dan hasil panen kailan. Dan dari tinjauan pustaka tersebut, kami mendapat kesenjangan atau research gap pada penelitian kami. Research gap yang kami temukan berbentuk empiris karena research gap kami terhadap pada variabel terikat atau jenis tanamannya. Jenis tanaman mereka dan kami berbeda. Kami menggunakan tanaman kangkung. Setelah itu, aku akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Berarti penelitian yang menggunakan angka atau bilangan. Dari angka atau bilangan tersebut kami akan olah dan kami akan mencari artinya dan kami akan mencapai kesimpulan. Setelah itu adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Jadi kami akan menanam tanaman tersebut sendiri. Kami telah menanam tanaman tersebut sendiri dan kami telah mengetahui dan kami telah melihat dan mengetahui apa pengaruh sebetulnya karena kami mengalaminya secara realita. Nah, untuk bereksperimen seperti ini tentu ada syarat-syarat eksperimennya, seperti menyimpan dalam kondisi yang sama, dan syarat-syarat ini butuh kami laksanakan agar mencapai nilai-nilai data yang valid, yang benar-benar dapat digunakan dan dapat diakui. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya Aaron Gotama. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan membahas alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini. Pertama, ada dua buah planter bag ukuran 50 liter sebagai media untuk menaruh pupuk kompos, tiga buah pot berdiameter 20 cm untuk menaruh tanaman kangkung, 50 lembar kertas berpetak dengan 1 cm persegi per petak, satu botol hand sprayer, dua buah sekop, dua pasang sarung tangan, sebuah kalkulator, penggaris, dan nampan. Selanjutnya untuk bahan, kami kira-kira menggunakan 100 benih kangkung darat, lalu kami akan seleksikan dan akhirnya mendapat 9 benih yang kami gunakan sebagai bahan yang sebagai suatu objek penelitian kami. Lalu ada 8 kilo tanah hitam, 1 liter cairan E4 pertanian, sekilo gula, satu buah wakul berukuran 24 cm kali 15 cm kali 7,5 cm, 2 kilo dedaunan kering dan ranting sebagai bahan pupuk kompos sampah organik kering, 1 kilo limbah sayuran dan buah-buahan sebagai bahan pupuk kompos sampah organik basah, dan air dengan jumlah secukupnya. Untuk pembuatan pupuk kompos, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, masukkan kedua jenis bahan pupuk kompos ke dalam planter bag yang berbeda. Lalu campurkan 60 ml E4 dengan 60 ml gula dan 3 liter air ke dalam ember dan dituangkan ke dalam setiap planter bag. Pembuatan dan penuangan larutan tersebut dilakukan setiap minggu dan setelah sebulan, kedua jenis pupuk kompos sudah siap digunakan. Untuk penyemaian biji kangkung, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, potong rock wool menjadi potongan-potongan kecil dengan ukuran 2 kali 2 kali 2 cm dan disusun di atas nampan. Lalu, lubangi bagian tengah setiap potongan dengan kedalaman kurang lebih 0,5 cm dan letakkan benih pada setiap lubang. Beberapa benih dengan jumlah 5 benih setiap lubang. Siramkan air setiap 2 kali sehari, yaitu jam 9 pagi dan 3 sore secara rutin dan merata. Lalu terakhir tunggu sampai semua benih mempunyai dua atau lebih jumlah daun sejati. Setelah penyemaian dan pembuatan pupuk kompos, penanaman benih kangkung. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan ketiga pot yang masing-masing berisi tanah hitam sebagai 900 ml untuk pot yang akan diisi dengan pupuk kompos, serta 1800 ml untuk pot yang tidak akan diisi pupuk kompos. Lalu masukkan dan campurkan pupuk kompos yang terbuat sampah organik basah dengan tanah pada pot 1 sebagai 900 ml dan juga pot 2 dengan sampah organik kering sebanyak 900 ml.
Perlu diperhatikan juga jarak penanaman antar bibit adalah 3 cm. Untuk perawatan tanaman, setelah ditanam, tanaman disiram air secara rutin dengan hand sprayer secara merata. Penyiraman ini dilakukan seperti saat penyamaian, yaitu 9 pagi dan 3 sore. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik observasi, yaitu mengukur data dari objek penelitian berdasarkan fakta yang ada secara empiris. Lalu indikator-indikator yang kami ukur terhadap tanaman kangkung, yaitu tinggi tanaman, jumlah jumlah daun, dan luas daun. Setelah kami mendapat data pada indikator-indikator pertumbuhan tanaman kangkung tersebut, kami menguji hipotesis kami dengan cara menghitung rata-rata setiap indikator pada kelompok tanaman yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Setelah mendapatkan hasil dari pengamatan tersebut, kami bisa membandingkan antar kelompok tanaman tersebut, apa yang lebih efektif atau apa yang enggak, dan apakah sesuai dengan hipotesis kami. Selanjutnya akan dijelaskan hasil dan pembahasan oleh Zack. Oke, terima kasih Ron. Ini sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Oke, jadi ini merupakan grafik-grafik dari semua indikator yang kami mengamati, yaitu yang tadi sudah dijelaskan tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Dari sini kami dapat melihat bahwa pengaruh yang dapat paling besar itu sampah organik basah untuk tinggi rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun, di mana tinggi batang itu meningkat secara rata-rata 4,8 cm dan jumlah daun meningkat secara rata-rata 6,3 buah. Di mana tetapi di luas daun yang paling banyak meningkatnya itu yang tidak menggunakan pupuk, di mana meningkat secara rata-rata 1,5 cm persegi. Next. Oke, jadi dari seluruh grafik tadi kita dapat lihat 3 inti yang penting, yaitu pengaruh paling kecil itu dari pupuk kompos yang terbuat dari sampah organik kering. Nah, ini dapat terjadi karena pupuk kompos yang terbuat dari sampah organik kering belum dapat terurai secara penuh karena masih belum memiliki kandungan air yang cukup. Nah, tetapi pengaruh yang paling besar itu dari pupuk kompos yang terbuat dari sampah organik basah, di mana ini dapat membuktikan hipotesis kita karena sampah organik basah itu mempunyai kandungan air yang lebih banyak sehingga pupuk komposnya dapat terurai secara penuh dan dapat menghasilkan hasil yang paling baik. Tapi sesuatu yang kami amati yang eh, yang kita tidak akan pikir terjadi adalah di mana rata-rata luas daun yang paling besar itu dari yang tanaman yang tidak menggunakan pupuk. Nah, ini dapat terjadi karena tanah hitam itu mengandung zat hara yaitu zinc. Nah, zinc ini eh, mempengaruhi klorofil, di mana itu juga dapat mempengaruhi luas daun. Nah, karena itu eh, yang tidak menggunakan pupuk mempunyai 1.800 ml tanah hitam sehingga mempunyai lebih banyak zat hara zinc daripada yang menggunakan pupuk kompos di mana mereka cuma mempunyai 900 ml tanah hitam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pupuk kompos yang terbuat dari sampah organik basah memberikan pengaruh yang paling efektif terhadap pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun tanaman kangkung. Sedangkan pupuk kompos yang terbuat dari sampah organik kering tidak memberikan pengaruh terhadap semua indikator pertumbuhan kangkung secara efektif. Saran dari penelitian ini adalah untuk menggunakan sampah organik basah seperti sisa buah-buahan dan sayuran yang dapat ditemukan di sekitar lingkungan rumah, sekolah, atau di mana saja. Nah, ini dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos yang cukup efektif dalam pertumbuhan tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung ini juga dapat dibudidayakan agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan dagangan yang ekonomis ataupun juga sebagai sumber pangan rumah tangga. Oke, terima kasih untuk telah menonton presentasi ini dan mohon maaf jika ada kesalahan.